Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Junita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin karena apa yang disampaikan oleh Ibu Ayah Handayani tadi sudah lengkap sekali, mungkin kami langsung persilahkan kepada narasumber Ibu Titi Savitri untuk dapat menyampaikan panduan kerjasama BPR dengan Fintech Lending, dan kemudian nanti disambung dengan penjelasan dari Pak Tommy terkait dengan pengaturan di dalam fintech lending itu sendiri, dan setelahnya kami akan buka sesi tanya jawab kepada Ibu Titi Savitri selaku peneliti eksekutif pada Direktorat Penelitian dan Pengaturan BPR. Kami waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Sisko. Yang saya hormati Ibu Ani, Bapak-Bapak Ketua dari Perbarindo, Perbamida, Asbisindo, dan juga dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dan ataupun pejabat yang mewakilinya. Bapak, Ibu, para pimpinan atau pejabat dari BPR dan BPRS yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya bersama tim dan juga akan menyampaikan mengenai panduan kerjasama BPR dengan fintech lending, atau kita ketentuannya layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Tapi nanti kita singkat menjadi fintech lending saja ya Bapak Ibu sekalian. Bisa tolong ininya tayangannya? Ya, terima kasih. Selanjutnya. Ya, sebagaimana kita ketahui, persaingan di sektor keuangan itu semakin ketat ya Bapak Ibu sekalian, dan hal yang sama pun berlaku di industri BPR. Di sini kita lihat bahwa kompetisinya semakin ketat, baik dari sisi hulu maupun hilir. Kalau dari hulu kita melihat bahwa teman-teman di industri BPR memiliki persaingan dengan adanya subsidized lending program atau kredit usaha rakyat yang digulirkan oleh pemerintah. Boleh dilihat datanya Mas Sisko? Nah, di sini kita melihat bahwa penyaluran KUR sampai dengan bulan Oktober 2020 itu sudah mencapai 151,7 triliun dan ini terus bertumbuh. Begitu juga dengan jumlah debiturnya, di sini juga bertambah terus ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sisi hilir, teman-teman di industri BPR juga nih menghadapi persaingan dari adanya LJK baik yang sudah lama seperti dari Bank Umum ataupun BPD, yang kemudian juga ada juga dari program pemerintah seperti KUR dan LPDP, kemudian juga ada dari Pegadaian, juga ada dari Multi Finance, ada juga dari PNM, ada juga LKM dan LKMS. Selain itu, teman-teman dari industri BPR juga ada nih LJK baru, yaitu Fintech Peer-to-Peer Lending, yang baru sejak tahun, kalau nggak salah ya, dari 2017 ya, sudah mulai berada di pengawasan OJK. Nah, di sini kalau kita melihat petanya cukup ketat persaingan yang dihadapi oleh industri BPR. Sehubungan dengan hal tersebut, maka digagaslah bagaimana nih upaya untuk menyusun suatu kerjasama atau kolaborasi yang dapat menjawab arah pengembangan BPR ke depan. Kita cari bagaimana supaya sinerginya dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kami di sini menyusun panduan kerjasama BPR dan fintech lending yang dilatar belakangi ya balik lagi dengan adanya revolusi digital dan banking 4.0. Di sini kalau kita lihat bahwa revolusi 4.0 ini sudah mengarah nih, mulai yang dari sederhana mungkin dari dulu mesin uap segala macam, sekarang tuh sudah mengarah terus perkembangannya menjadi 4.0 sehingga lebih menekankan pada adanya cyber physical system, udah mulai lagi masuknya IoT atau Internet of Things, dan adanya perkembangan network. Di sisi lain tuh nggak semata-mata revolusi industri saja, tapi dikaitkan dengan itu juga terjadi perubahan dalam pola hidup atau kebiasaan dari masyarakat, di mana di sini terjadi peningkatan penggunaan internet nih di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, dan berdasarkan data APJII survei di tahun 2019 terlihat bahwa pengguna internet ini sudah mencapai 73,7%.
di mana sebagian besar itu terdapat banyaknya di Pulau Jawa, kemudian diikuti Pulau Sumatera, kemudian juga di Bali. Nah, di sini kita melihat tentunya ini ada kaitannya dengan pengembangan infrastruktur di Indonesia yang kita tahu strukturnya tersebar-sebar ya, menjadi kepulauan seperti itu. Selanjutnya Mas Sisko. Nah, di sisi lain, kehadiran fintech lending ini kehadirannya tidak hanya di Indonesia saja. Kalau kita melihat di luar negeri pun mengalami hal yang sama. Berdasarkan survei dari EY tahun 2019, kita melihat bahwa memang money transfer dan payment yang menjadi posisi utama yang memainkan peranan di industri fintech. Nah, kemudian kalau kita lihat dari 2015 ke 2019 ini ada pergeseran di bawahnya, yaitu di mana money transfer dan payment ini kemudian diikuti oleh fintech lainnya yang bergerak di bidang insurance, saving dan investment, financial planning, dan borrowing atau lending. Ini untuk kondisi di luar negeri ya Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, ekosistemnya itu agak sedikit berbeda. Di sini yang paling banyak berkembang adalah justru fintech peer-to-peer lending, kemudian baru diikuti dengan fintech payment. Ya, kita kembali lagi, Mas Sisko. Walaupun memang cukup masif ya perkembangan dari fintech ini di industri keuangan, di sini ada dilema apakah fintech ini akan mendisrupsi atau dia akan sebagai kolaborator yang baik bagi sektor perbankan dalam hal ini. Ternyata berdasarkan survei yang dilakukan oleh EDC, Digital Transformation in Banking Study, tetap bahwa sektor perbankan itu melihat bahwa 34,2% respondennya menyatakan bahwa bank ini tuh dapat berkolaborasi dengan industri yang baru muncul, yaitu si fintech lending. Sedangkan dari jurnal lainnya dari Institute of International Finance and Center for Financial Inclusion, dia juga mengatakan sebetulnya bank dan fintech itu masing-masing mempunyai keunggulan. Dan apabila dikolaborasikan atau disinergikan, dia ada keuntungan yang bisa diperoleh. Yaitu pertama, dia dapat memberikan solusi yang inovatif dalam pengembangan digitalisasi, kemudian dia juga dapat meningkatkan kualitas dan memperdalam analisa dari bank untuk menilai nasabah dan calon nasabahnya, kemudian dia juga dapat meningkatkan cara untuk memitigasi risiko, kemudian dengan adanya kolaborasi ini dia juga produk yang ditawarkannya mungkin dalam hal pembiayaannya jadi lebih efisien dan juga menambah alternatif produk yang digunakan bagi nasabah bank itu sendiri dan juga fintech. Selanjutnya Mas Sisko. Nah, di sisi lain kita juga melihat itu kan kalau tadi ya posisinya lebih ke arah yang jurnal-jurnal dari luar negeri dan apa yang terjadi di luar sana. Kalau untuk Indonesia sendiri kami juga melihatnya potensi sinergi dan kolaborasi ini juga cukup baik di mana kita di sini memetakan apa sih kelebihan BPR, apa sih kelebihan fintech. Dan apa maksudnya kendala yang dihadapi keduanya dalam perkembangannya ke depan. Untuk kelebihannya sendiri, kita melihat bahwa BPR itu tersebar di seluruh Indonesia. Seperti yang Bu Ani bilang tadi udah ada lah ya dari ujung timur sampai ujung barat di Indonesia sudah ada BPR. Kemudian karena sudah tumbuh berkembang cukup lama, BPR tentunya memahami budaya dan karakteristik masyarakat lokal dan tadi memiliki jaringan kantor yang luas di daerah-daerah. Kemudian BPR juga seperti halnya perbankan pada umumnya dia dapat menghimpun dana masyarakat. Di sisi lain kita juga melihat nih sektor baru yaitu fintech lending. Kalau kita melihat adaptasi teknologinya cukup cepat, di mana di sini ya dalam waktu berapa tahun ya 3 tahunan ini perkembangan cukup banyak sekali dan memang produk dan layanannya cukup banyak juga yang sudah dipakai oleh masyarakat. Kita juga melihat inovasi produk dan layanannya variatif karena di sini kita melihat sektor-sektor yang dilayaninya juga cukup banyak ya yang dilayani oleh fintech lending. Selain itu juga model transaksinya fleksibel. Di sini kan bisa kelihatan ya fintech ini dapat melayani berbagai segmen, kemudian dia mungkin dari segi nominalnya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari para peminjamnya. Selanjutnya Mas Sisko. Nah, kalau kita melihat perkembangan selanjutnya, ini ada isu-isu terkini yang dihadapi. Kita nih melihat, menyadari bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara industri BPR dengan fintech lending.
terutama terkait dengan modal bisnisnya, penerapan prinsip prudensial, serta jangkauan wilayah operasionalnya. Walaupun demikian, kami dari OJK juga khususnya yang teman-teman yang di KR dan KOJK juga ini didatangi oleh BPR maupun fintech lending, di mana mereka tuh mengajukan atau menjajaki potensi kerjasama antara BPR dan fintech lending tersebut. Ada 8 satuan kerja kami berupa KR dan KOJK yang berada di wilayah Jawa dan Bali itu sudah mulai menanyakan juga nih ke DPNP, gimana nih sudah mulai datang fintech lending maupun BPR yang ingin penjajakan kerjasama. Memang ketentuannya sebagaimana disampaikan oleh Bu Ani di depan memang belum diatur di dalam bentuk POJK, tapi kan ini tidak menghalangi adanya proses kerjasama tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memandang perlu untuk disusun panduan kerjasama BPR dengan fintech lending ini, yaitu sebagai pedoman pelaksanaan bagi masing-masing industri, yaitu BPR dan fintech lending, serta pengawas. Untuk melihat apa aja sih sebetulnya yang diatur dalam panduan ini, kita nanti akan saksikan sebentar ya Bapak Ibu sekalian ya, sekilas tentang video tentang panduan kerjasama ini. Mas Sisko, tolong dipasang. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sisko. Bisa tolong dilanjutkan ke slide berikutnya. Kami akan jabarkan lebih detail ya Bapak Ibu sekalian ya, apa yang sudah dipaparkan tadi di video kerjasama tersebut. Di sini kita pertama melihat pihak-pihak yang dapat bekerja sama, yaitu pertama adalah tentunya BPR itu sendiri. Sekarang BPR yang memenuhi kriteria seperti apa sih yang dapat melakukan kerjasama, yaitu adalah BPR yang memenuhi ketentuan OJK yang berlaku, terutama terkait dengan aspek permodalan, infrastruktur TI, tata kelola, dan juga telah menerapkan prinsip prudensial termasuk manajemen risiko, serta memiliki tingkat kesehatan yang baik dan memadai. Di sini kami sudah melakukan simulasi singkat ya Bapak Ibu sekalian dan terlihat bahwa ini potensinya cukup besar, di mana terdapat sekitar 416 BPR yang terdiri dari 265 KU1, kemudian 120 BPR KU2, dan 31 BPR KU3 nih yang berpotensi untuk bekerja sama dengan fintech lending. Dan untuk wilayahnya ini pun tersebar, ada mulai dari Jawa, Sumatera, bahkan di Maluku dan Papua pun tersedia ya kalau berdasarkan simulasi yang kami lakukan.
Selanjutnya, pihak lainnya adalah fintech lending, di mana di sini fintech-nya juga ada kriterianya, yaitu adalah fintech yang telah mendapatkan izin operasional dari OJK dan memenuhi ketentuan OJK yang berlaku. Karena fintech lending ini juga harus tunduk terhadap Code of Conduct for Responsible Lending yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech, maka kami juga memasukkan kriteria tersebut sebagai kriteria untuk penyaring dari fintech lending-nya. Nah, di sini kita juga melihat bahwa berdasarkan data pertanggal 10 Januari 2021, perusahaan fintech lending yang berizin berdasarkan daftar di OJK ada 41 perusahaan. Di sini tersebar di Jakarta 37 perusahaan, di Tangerang 3 perusahaan, dan di Jawa Timur 1 perusahaan. Selanjutnya, Mas Sisko. Nah, untuk skema kerjasamanya sendiri, kita melihat di sini untuk tahap awal ini ya, berdasarkan ketentuan yang ada, kita melihat bahwa kerjasama yang dapat dilakukan pertama adalah channeling, yaitu di mana penyaluran kredit BPR kepada peminjam melalui platform fintech lending, di mana resiko kreditnya akan ditanggung sepenuhnya oleh BPR. Di sini fintech lending memiliki kewenangan yang terbatas sesuai dengan ketentuan dan perjanjian kerjasama dengan BPR. Bentuk skema kerjasama lainnya adalah referral, di mana penyaluran kredit BPR secara langsung kepada calon debitur yang direferensikan oleh fintech lending sesuai dengan kesepakatan bersama. Di sini fintech lending hanya melakukan referral saja, tapi nanti BPR yang akan melakukan seluruh proses analisa kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Untuk channeling ini sendiri, kita juga sudah membuat skemanya untuk lebih detail ya sebagai panduan Bapak Ibu sekalian, di mana di sini nanti akan diawali dengan adanya penandatanganan perjanjian kerjasama dan surat kuasa antara BPR dan fintech lending. Di sini PKS-nya akan mengatur cukup detail ya Bapak Ibu sekalian ya. Selain skema kerjasama, juga ada penyampaian kriteria calon peminjam dalam bentuk risk acceptance kriteria. Selanjutnya juga nanti pengajuan pinjaman. Di sini akan dilakukan oleh calon peminjam melalui platform fintech lending, lalu akan diikuti dengan proses apabila memang si kriteria calon peminjam itu sesuai dengan RAC yang sudah disepakati di depan, maka fintech lending akan menyampaikan informasi calon peminjam tersebut kepada BPR dalam bentuk fact-sheet. Lalu di sini tentunya BPR tetap harus melakukan self-assessment dan menyampaikan nanti apakah berdasarkan hasil assessment-nya sesuai nggak nih dengan kriteria yang dan risk appetite-nya di BPR itu sendiri. Kemudian nanti dia akan memberikan persetujuan kepada fintech lending. Selanjutnya, fintech lending ini akan menyampaikan persetujuan kepada peminjam bahwa sudah adalah istilahnya lender yang berkenan untuk membiayai yang bersangkutan. Nanti akan diikuti dengan penandatanganan perjanjian kredit, kemudian juga nanti akan ada melibatkan transfer dana dari BPR kepada fintech lending dan akan diteruskan transfer dana dari fintech lending kepada peminjam. Nah, di sini apabila sudah waktunya untuk membayar angsuran ataupun pokok, maka akan dilakukan pembayaran pengembalian pinjaman dari peminjam kepada fintech lending. Kemudian transfer dana akan diteruskan dari fintech lending kepada BPR. Nah, selama pelaksanaan kerjasama ini tetap akan ada monitoring. Monitoring ini dilakukan bisa oleh fintech lending-nya saja atau juga nanti bekerja sama antara fintech lending dan BPR. Nah, ini nanti akan dituangkan lebih lanjut seharusnya di dalam PKS ya, sesuai dengan perjanjian B2B antara institusi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, Mas Sisko. Untuk model referral, kita melihat bahwa di sini lebih simpel ya skema model bisnisnya, di mana penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPR dan fintech lending juga di sini hanya merincikan apa saja sih yang akan direferalkan kepada BPR dari fintech lending. Kemudian di sini akan ada pengajuan pinjaman oleh calon peminjam melalui platform mirip fintech lending. Nah, di sini yang perlu dicatat adalah bahwa sudah ada semacam klausul bahwa data dari si calon peminjam itu dapat diberikan ke institusi lainnya yang dalam hal ini adalah BPR.
Dan apabila kriteria calon peminjam sesuai dengan yang disampaikan dalam PKS, fintech lending dapat menyampaikan informasi calon peminjam tersebut kepada BPR dengan dokumen dan substansi sebagaimana yang sudah disepakati oleh dalam PKS. Selanjutnya, BPR akan melakukan penilaian atau assessment terhadap data dan informasi calon debitur tersebut, kemudian untuk menyampaikan persetujuan pendanaan kepada fintech lending, dan fintech lending akan menyampaikan persetujuan pinjaman pada peminjam dan informasi bahwa proses pinjaman selanjutnya bahwa ini akan dilakukan oleh BPR langsung untuk perjanjian kredit, pengikatan agunan, pencairan dana, monitoring, dan di sini dilakukan antara BPR dengan peminjam tanpa melibatkan fintech lending itu sendiri. Ya, kita balik ke depan lagi, Mas Sisko. Tentunya di sini karena bervariasi ya, kesiapan dari infrastruktur dari teman-teman di industri BPR, tentunya kerjasama dengan fintech lending ini perlu memperhatikan kesesuaian infrastruktur TI antara kedua belah pihak. Jadi nanti didiskusikan saja istilahnya infrastruktur TI apa saja sih yang dibutuhkan agar kerjasama ini dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya, Mas Sisko. Untuk mekanisme pengajuan kerjasama, di sini tentunya untuk dapat melakukan kerjasama antara BPR dan fintech lending berpedoman pada panduan ini dan hanya dapat dilakukan setelah Bapak Ibu sekalian melakukan konsultasi dan mendapatkan persetujuan dari pengawas OJK. Ini kan khususnya bagi teman-teman di industri BPR ya. Dalam hal terdapat pengembangan skema kerjasama selain channeling dan referral sebagaimana sudah dijelaskan tadi, dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan berlaku, dan atau adanya penyaluran kredit dengan skema kerjasama channeling oleh BPR melalui fintech lending dan dilakukan di luar wilayah jaringan kantor, kita tuh sudah menawarkan suatu mekanisme baru yang namanya disebut dengan piloting review, di mana di sini akan melakukan piloting review dulu, dan selanjutnya tetap dibutuhkan persetujuan lebih lanjut dari pengawas OJK bahwa kerjasama dapat dilaksanakan. Untuk menentukan apakah piloting review ini dapat dilakukan atau tidak, ini tentunya akan berdasarkan pertimbangan dari pengawas, karena kan memang masing-masing pengawas lah yang mengetahui karakteristik dan kapabilitas dari industri BPR itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup model bisnis channeling. Nah, di sini pembahasnya akan lebih detail. Nah, di sini saya juga akan minta bantuan nih dari Mas Sisko. Mas Sisko kayaknya hari ini tugasnya rangkapnya banyak banget nih ya. Selain moderator, dia juga memastikan bahwa kelancaran presentasi ini berlangsung dengan baik, dan di sini juga nanti saya dibantu Mas Sisko untuk menjelaskan skema kerjasama yaitu ruang lingkup model bisnis yang di sini akan diatur lebih detail. Silahkan Mas Sisko. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Titi atas kesempatan dan waktunya. Mohon izin sebelumnya kepada Ibu Ani atas kesempatan dan waktunya. Selamat siang Bapak dan Ibu yang terhormat. Mohon izin melanjutkan pembahasan terkait dengan model bisnis channeling, khususnya ruang lingkup apa saja sih yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu pada saat melakukan kerjasama. Yang pertama, untuk skema pinjaman atau skema kredit itu sendiri. Skema pinjaman atau kredit pada model bisnis kerjasama channeling diutamakan untuk skema peer-to-peer lending atau one-to-one lending, di mana pemberian pinjaman dilakukan oleh satu BPR kepada satu penerima pinjaman. Selain itu, kami juga membuka kesempatan adanya skema yang kedua, yaitu skema many-to-one lending, di mana pemberian pinjaman dapat dilakukan oleh beberapa pemberi pinjaman, akan tetapi di sini kami membatasi untuk skema many-to-one hanya dapat dilakukan oleh beberapa BPR. Jadi pemberian pinjaman itu diberikan oleh beberapa pemberi pinjaman, yaitu beberapa BPR kepada satu penerima pinjaman dengan melalui mekanisme perjanjian kredit sindikasi. Yang kedua, terkait dengan perjanjian kerjasama. Dari seluruh persiapan yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu sekalian dalam melakukan kerjasama ini, ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam melakukan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama antara BPR selaku pemberi pinjaman dengan fintech lending paling sedikit harus memuat yang pertama, ruang lingkup kerjasama. Jadi harus jelas ruang lingkupnya apa saja yang diperjanjikan dalam kerjasama tersebut. Yang kedua, terkait dengan jangka waktu perjanjian, kapan dimulai dan kapan berakhirnya perjanjian. Yang ketiga,
terkait dengan transparansi dan kerahasiaan data, baik antar BPR dengan fintech lending itu sendiri maupun kerahasiaan data dari debitur atau borrower atau calon peminjam. Kemudian juga yang keempat, harus jelas juga hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Yang kelima, harus juga jelas dicantumkan distribusi profit sharing dan risk sharing dari masing-masing pihak. Berapa besar persentasenya dikembalikan ke B2B-nya, tetapi memang harus diperhatikan aspek transparansi terkait dengan pembagian profit dan juga pembagian dari risiko yang mungkin bisa muncul pada implementasi pelaksanaan kerjasama. Yang berikutnya harus ada juga bagaimana mekanisme apabila terdapat kondisi kahar atau force majeure, serta penyelesaian dalam kondisi wan prestasi atau adanya sengketa. Persyaratan dan mekanisme pelaksanaan kerjasama tersebut termasuk yang pertama, kriteria dan persyaratan penyaluran kredit. Di sini kami memang mewajibkan persyaratan untuk penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR bekerja sama dengan fintech lending wajib diikat dengan asuransi atau penjaminan kredit. Yang kedua, harus jelas juga indikator kredit scoring yang digunakan fintech lending. Sebagai langkah mitigasi yang perlu dilakukan oleh BPR juga perlu mengetahui apa saja yang menjadi parameter, indikator, serta threshold yang digunakan dalam perhitungan kredit scoring yang dilakukan oleh fintech lending sebagai bagian dari analisis yang harus dilakukan oleh BPR. Yang ketiga, BPR juga perlu menyampaikan risk acceptance criteria, yaitu hal-hal apa saja yang menjadi batasan atau menjadi threshold dari risk appetite yang dimiliki oleh BPR. Misalnya yang pertama terkait dengan maksimal portofolio kredit yang bisa disalurkan melalui kerjasama ini. Yang kedua terkait dengan batasan rating, terkait dengan sektor atau segmen ekonomi, kemudian terkait dengan jenis usaha atau jenis kelompok, apakah produktif atau konsumtif. Yang keempat, dalam persyaratan dan mekanisme juga harus jelas mengenai batasan service level agreement, berapa lama waktunya, mulai dari karena terkait dengan keterlibatan dua industri lembaga keuangan harus jelas pengaturannya, berapa lama waktunya karena terkait dengan masalah pencatatan. Yang kelima, harus jelas juga mekanisme pencairan dan pembayaran dana pinjaman, baik transfer dari BPR ke fintech lending, maupun nanti pada saat terjadi angsuran atau setoran, maupun pelunasan pinjaman dari borrower. Yang keenam, terkait dengan jenis dan penyampaian laporan apa saja nih yang harus disampaikan antara BPR dengan fintech lending. Yang ketujuh, terkait dengan administrasi penyimpanan dokumen dan agunan dalam hal terdapat agunan, serta monitoring dan penyelesaian kredit bermasalah. Berdasarkan surat direktur dari DP3F mengenai penanganan pinjaman macet dan perhitungan TKB 90, itu fintech lending memang bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian kredit bermasalah. Selain itu juga harus dilengkapi dengan cakupan pemberian kuasa. Cakupan pemberian kuasa atau yang dituangkan dalam surat kuasa ini dapat dibuat secara terpisah. Pemberian kuasa yang di sini dimaksudkan bukan untuk menggantikan seluruh fungsi yang harus dilakukan oleh BPR, tetapi memberikan batasan-batasan apa saja yang harus dilakukan oleh BPR, apa yang menjadi hak dan kewajibannya, termasuk juga dengan fintech lending-nya. Yang berikutnya, yang ketiga, BPR harus memiliki pedoman atau standar prosedur operasional pemberian kredit melalui kerjasama dengan fintech lending dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, strategi mitigasi risiko seperti penetapan batas limit penyaluran kreditnya. Untuk yang keempat, terkait dengan asesmen. Jadi masing-masing pihak, baik fintech lending maupun BPR tetap wajib melakukan asesmen mencakup kelayakan penilaian atau credit worthiness terhadap calon borrower. Khusus untuk fintech lending, khusus untuk BPR sendiri, BPR tetap diwajibkan melakukan asesmen lebih lanjut terhadap hasil asesmen dan informasi yang disampaikan atau didapat dari fintech lending dengan mengacu pada kebijakan atau SPO persetujuan kredit bagi BPR. Termasuk misalnya dalam hal diperlukan kunjungan melalui survei. BPR juga setidaknya wajib melakukan pengecekan kepada sistem layanan informasi keuangan atau SLIK dari OJK dalam hal belum dilakukan oleh fintech lending-nya. Yang kelima, perjanjian pinjaman atau kredit. Perjanjian pinjaman atau kredit
tetap dilakukan antara pemberi pinjaman, BPR dalam hal ini dengan penerima pinjaman sebagaimana ketentuan yang mengatur baik BPR maupun fintech lending-nya. Yang keenam, terkait dengan monitoring dan penanganan kredit bermasalah. Yang pertama, fintech lending tetap wajib menyampaikan informasi mengenai status pemanfaatan dana oleh peminjam secara berkala atau dapat dimuat dalam platform yang dapat diakses oleh BPR. Pelaksanaan monitoring dan penanganan pinjaman bermasalah pada skema model business channeling dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Fintech lending bertanggung jawab terhadap melakukan penyelesaian kredit bermasalah, serta dalam hal dibutuhkan pelaksanaan kunjungan langsung kepada peminjam dapat dilakukan oleh BPR maupun fintech lending sebagaimana kesepakatan yang sudah dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Yang ketujuh, terkait dengan kualitas kredit, baik BPR maupun fintech lending tetap melakukan pencatatan perhitungan kualitas kredit sesuai dengan ketentuan yang mengatur. Khusus bagi BPR, pencatatan perhitungan kualitas kredit tetap merujuk kepada pencatatan pada ketentuan yang mengatur tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisian aset produktif bagi BPR. Berikutnya saya juga akan menjelaskan apa saja sih bagaimana implementasi skema credit channeling sendiri. Skema umum yang dapat langsung dilaksanakan oleh BPR maupun fintech lending, yaitu penyaluran kredit BPR baik melalui skema peer-to-peer lending atau many to one pada wilayah jaringan kantor BPR sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, pemberian pinjaman dilakukan oleh satu BPR kepada satu peminjam melalui fintech lending, di mana domisili dari calon peminjam tersebut berada dalam wilayah jaringan kantor BPR tersebut. Skema yang kedua, ini adalah skema yang tadi Ibu Titi sudah sampaikan, yaitu skema di mana harus melalui mekanisme piloting review dan persetujuan dari pengawas BPR, yaitu penyaluran kredit melalui skema many to one atau beberapa BPR kepada satu peminjam dalam bentuk kredit sindikasi antar BPR yang memiliki jaringan kantor pada wilayah domisili dan atau lokasi usaha peminjam. Persentase pemberian besaran kredit antar anggota sindikasi mempertimbangkan kemampuan pihak yang bekerja sama, antara lain terkait dengan kemampuan penyediaan dana dan kapasitas dalam melakukan penagihan serta aspek cost benefit. Ini harus jelas. Sebagai contoh, kerjasama many to one antara satu BPR di Jakarta dengan satu BPR di Jawa Timur, di Surabaya di sini contohnya, sebagai leader kepada satu peminjam di kota Surabaya yang dihubungkan melalui fintech lending. Kerjasama tersebut harus dibentuk melalui kredit sindikasi. Alternatif yang kedua adalah penyaluran kredit melalui skema peer-to-peer lending atau many to one kepada calon peminjam yang memiliki lokasi usaha di wilayah jaringan kantor BPR. Sebagai contoh, penyaluran pinjaman dari satu BPR kepada peminjam yang memiliki proyek yang berada pada wilayah jaringan kantor BPR tersebut. Kemudian yang terakhir, buku panduan ini nanti kami sudah susun dalam bentuk e-book. Bapak dan Ibu sekalian dapat unduh melalui website OJK, kurang lebih berisi pokok-pokok yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Titi juga di depan terkait dengan pihak-pihak yang bekerja sama, skema kerjasama itu, serta model bisnis dan ketentuan lain yang terkait. Demikian dari saya. Untuk berikutnya saya kembalikan ke Ibu Titi Savitri. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Mas Sisko. Ini penjelasan tadi dari saya maupun dari Mas Sisko terkait dengan panduan kerjasama antara BPR dan fintech lending. Tadi saya juga melihat sekilas di question and answer, di situ juga ada yang menanyakan apakah materi akan dibagikan. Iya, sudah kami masukkan ke link sebagai informasi bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk selanjutnya, untuk melengkapi apa sih memberikan gambaran ya lebih jelas ke Bapak Ibu, apa sih fintech itu, lending itu sendiri. Di sini kami juga telah mendatangkan narasumber dari satuan kerja lainnya di OJK yang menangani fintech langsung, yaitu dari DP3F. Nah, di sini saya persilahkan narasumber dari DP3F, Bapak Munawar atau Bapak Tommy ya, katanya akan memberikan tayangan sekilas mengenai fintech lending itu sendiri dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh teman-teman baik dari industri BPR maupun fintech lending dalam memastikan bahwa pelaksanaan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik. Silahkan
narasumber dari DP3F, Bapak Munawar atau Bapak Tommy. Dari kami, dari Pak Tommy, Bu, sudah menyiapkan materi presentasinya. Silakan Pak Tommy. Baik, Bapak Tommy, kami persilahkan. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Titi, Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Saya minta tolong ditampilkan slide saya yang terakhir saja Bu, karena saya ingin menyampaikan singkat saja beberapa poin saja yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa DP3F selaku pengawas dari fintech peer-to-peer lending ini, sangat mendukung Bu adanya kolaborasi antara P2PL dengan PPR ini. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran P2PL ini yang dulu awal-awalnya dianggap sebagai suatu ancaman, ini dapat dijadikan sebagai suatu peluang bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya kolaborasi antara P2PL dan BPR ini, di mana masing-masing punya kekhususan atau poin lebihnya Bu, misalnya BPR punya kelebihan dari sisi pemahaman terhadap debiturnya di wilayahnya masing-masing, dengan P2PL yang mempunyai kelebihan dari sisi IT dengan dari sisi layanan yang lebih cepat. Ini tentunya ini akan menjadi peluang bisnis yang sangat besar, yang ujung-ujungnya nanti kami harapkan akan menghasilkan suatu layanan pendanaan yang akurat, cepat, mudah bagi para debitur. Yang ketiga, ada beberapa, ini slide saya ini Bu, kami ingin menyampaikan terkait kerjasama antara P2PL dengan BPR ini, ada beberapa concern. Tadi juga disinggung juga oleh Bu Titi di dalam presentasinya, bahwa yang boleh kerjasama ini adalah yang berizin. Nah, ini mumpung juga ada teman-teman dari AFI, tadi saya lihat juga ada beberapa teman dari platform, bahwa yang boleh kerjasama itu hanya yang berizin. Nah, kami ini juga mengingatkan juga ke Mas Tiar juga ada di sini, ingin menyampaikan kepada para platform untuk mempercepat proses perizinan. Nah, ini karena yang boleh kerjasama dengan BPR, baik channeling maupun referral ini adalah P2PL yang sudah memperoleh izin dari OJK. Yang kedua, kami ingin menyampaikan terkait masalah pengalihan data, Bu. Jadi poin penting adalah kerahasiaan data dan pengalihan data. Ini menjadi sangat krusial, Bu, di dalam kerjasama ini. Kami harapkan ini dalam rangka kerjasama ini pengalihan data dari P2PL kepada BPR ini mohon untuk dipastikan bahwa pengalihan data ini telah memperoleh persetujuan dari pengguna. Nah, ini menjadi sangat penting dalam rangka perlindungan atau data pengguna maupun menjaga kerahasiaan data. Yang ketiga, kami ingin menyampaikan bahwa di dalam pengaturan kami, Bu, ini ada ketentuan salah satunya terkait masalah batas maksimum pemberian pendanaan, di mana saat ini batasan maksimum itu adalah 2 miliar per debitur atau per borrower. Jadi mohon untuk diperhatikan itu, batasan itu. Kalaupun misalnya ada debitur atau borrower yang memerlukan pendanaan lebih dari itu, bisa difasilitasi melalui tadi disampaikan many to one. Nah, ini juga perlu dipahami bersama terkait batasan maksimum pendanaan. Berikutnya terkait masalah tanggung jawab masing-masing pihak. Ini juga saya ingin meluruskan tadi di slide-nya disampaikan oleh Mas Disko tadi terkait tanggung jawab masing-masing pihak. Bapak Ibu yang peserta webinar, bahwa di dalam skema pendanaan melalui fintech peer-to-peer lending ini setidaknya ada minimum harus ada dua perjanjian yang harus dimiliki, yaitu perjanjian antara lender dengan borrower maupun lender dengan penyelenggara atau platform. Nah, tadi terkait tanggung jawab dalam perjanjian itu juga diatur tanggung jawab dari masing-masing pihak. Tadi disebutkan bahwa tanggung jawab
terkait kredit bermasalah merupakan tanggung jawab dari platform. Nah, ini juga kami ingin meluruskan bahwa tanggung jawab platform ini terbatas pada penagihan, Bu. Nah, terkait masalah kecuali dalam hal memang bisa dibuktikan bahwa kesalahan atau kelalaian itu diakibatkan oleh tindakan dari platform atau pegawai platform atau durasi dari platform, itu menjadi tanggung jawab dari platform. Dalam hal bagaimana dengan risiko kredit, nah ini kami meluruskan tadi terkait risiko kredit ini menjadi tanggung jawab dari lender. Ini sebenarnya bisa dimitigasi. Ada di pengaturan kami pun juga kami meminta platform itu untuk memfasilitasi dalam hal lender ini memerlukan backup asuransi baik dari perusahaan asuransi maupun dari perusahaan penjaminan. Itu yang keempat. Yang berikutnya terkait masalah rekomendasi memberikan rekomendasi ke lender. Mungkin karena kerjasama, mungkin ya misalnya ini loh data borrower kami misalnya gitu Bu ya. Yang saya tandai kuning ini adalah borrower yang kolektabilitasnya bagus misalnya. Borrower yang bayar tepat waktu misalnya. Nah, ini tidak diperkenankan Bu bagi platform untuk memberikan rekomendasi. Atau sebaliknya, BPR minta, bro misalnya mana nih yang borrowermu yang bagus-bagus misalnya. Nah, itu tidak diperkenankan. Berikutnya terkait masalah code of conduct. Nah, selain POJK, anggota platform itu terikat oleh code of conduct yang dibuat oleh AFI, Bu, di mana ini dampaknya pun juga sama, sanksi juga. Di dalam salah satu code of conduct ini diatur mengenai masalah batasan bunga maksimum, di mana ini juga diatur bahwa tadi juga disinggung juga oleh Mas Sisko bahwa selain berizin harus harus comply terhadap code of conduct ini. Nah, di dalam salah satu code of conduct ini diatur bahwa batasan maksimum bunga untuk cash loan multiguna itu ada batasan maksimumnya. Nah, mungkin ini Bu, kalau terkait yang poin yang terakhir ini saya rasa ini praktek umum ya Bu ya, praktek umum untuk memperhatikan dalam rangka pemberian pendanaan ini memperhatikan kemampuan dari peminjam atau debitur. Saya rasa ini lazim di bank juga harus melakukan itu. Yang terakhir bahwa keywordnya adalah gini Bu, terkait kerjasama ini adalah persetujuan dari pengguna. Artinya pengalihan data ini mohon untuk dipastikan teman-teman dari platform bahwa pengalihan data-data ke pihak lain itu harus memperoleh persetujuan dari pengguna. Mungkin itu Bu Titi yang bisa kami sampaikan terkait beberapa hal yang menjadi catatan kami. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Tommy dari DP3F. Atas penjelasannya terkait dengan fintech lending itu sendiri ya, dan pas gitu poin-poin apa saja sih yang perlu diperhatikan bagi teman-teman BPR nih yang mau melakukan kerjasama. Nah, dalam hal ini saya melihat sudah banyak nih kayaknya di question and answer pertanyaan yang terkait dengan skema kerjasama ini. Nanti kami akan mencoba menjawab question and answer itu satu persatu ya. Nanti secara lisan kami juga memberikan jawabannya. Namun sekilas di sini saya melihatnya adalah bahwa memang banyak pertanyaan nih sebetulnya ini untuk merangkum aja ya, nggak semua satu persatu akan dibacakan begitu ya Mas Sisko ya, maksudnya yang kita kasih gelondongan gede dulu aja jawabannya. Memang pedoman kerjasama ini kami mengawalinya adalah kerjasama untuk BPR ini dulu, BPR apa namanya, untuk BPR konvensional. Dan di sini juga P2P-nya kita masih P2P yang konvensional, belum mencakup yang syariah baik dari sisi industri BPRS maupun dari P2P syariah. Nanti kita juga sebetulnya sudah berkoordinasi di internal OJK sendiri dan kami dan teman-teman dari yang syariah sendiri juga nanti mungkin akan melihat ya apakah mereka juga akan mengeluarkan panduan yang sama. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau untuk materi kita sudah berikan juga. Dan di sini memang skemanya adalah skema channeling ya, Bapak Ibu, penyalurannya di mana di sini BPR yang akan menyalurkan dananya tersebut tapi melalui platform fintech. Nah, di sini nanti platform fintech nih yang akan meneruskan kepada peminjamnya seperti itu. Dan di sini juga kayak tadi yang sebagaimana Pak Tommy sampaikan ya Pak ya, dipastikan bahwa data yang bagi dalam hal si calon peminjam itu
akan berhubungan dengan lender yang berupa BPR, di sini juga mesti dipastikan memang bahwa dari fintech lending-nya itu sendiri juga sudah mendapatkan persetujuan ya, Pak Tommy ya, sudah mendapatkan persetujuan dari si calon peminjam bahwa datanya ini akan diberikan kepada BPR. Nah, itu dalam hal kasusnya referral. Karena nanti takutnya si peminjamnya bingung, kok tiba-tiba nih kalau misalnya ya dia mengajukan pinjamannya ke fintech lending, tiba-tiba kenapa secara referral kok tiba-tiba BPR yang menghubunginya. Nah, seperti itu. Jadi mesti dijelaskan juga bahwa sudah akan ada data dan informasi dari calon peminjam itu akan diberikan ke BPR dalam hal skemanya itu adalah referral. Dan kalau misalnya bentuknya pun channeling, di sini juga peminjamnya juga harus tahu, karena kan ujungnya itu adalah BPR, di mana kalau BPR itu sendiri adalah bank, di mana nanti ketentuan yang terkait perbankannya juga tunduk di situ. Dia berarti secara tidak langsung dia juga menjadi calon, dia menjadi debitur atau calon debitur dari BPR itu sendiri. Itu yang secara umumnya. Mas Sisko ada yang mau ditambahkan atau Pak Tommy ada yang mau ditambahkan, karena ini question and answer-nya berlangsung banyak sekali. Saya memberikan yang umum dulu. Mas Sisko ada mau ditambahkan ya? Baik, mohon izin sebelumnya terima kasih Ibu Titi. Mohon izin sebelumnya Pak Tommy untuk menambahkan dari informasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Titi. Bapak dan Ibu sekalian, nanti kami sudah menyusun kerjasama ini dalam bentuk panduan yang bisa di-download dan bisa diakses oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kami juga akan melengkapinya dengan frequently asked question ya, apa-apa saja yang biasa menjadi pertanyaan oleh Bapak Ibu. Nanti kami juga sudah rumuskan, mulai dari latar belakang kerjasamanya, seperti apa konsepnya, bagaimana. Jadi konsep kerjasama dalam panduan ini, BPR yang bertindak di sini sebagai lender, sementara fintech lending sebagai penyelenggara layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi. Yang perlu kami sampaikan juga memang di sini posisinya, baik melalui skema channeling maupun skema referral, risikonya memang ada di BPR sebagai pemberi pinjaman. Jadi mitigasi langkah-langkah mitigasi risiko yang mungkin tadi sudah saya sebutkan dalam panduan yang harus termuat dalam apa saja sih yang harus diperhatikan oleh BPR itu. Yang pertama tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Titi dan Pak Tommy, mungkin dari pemilihan fintech lending-nya nanti kami juga akan lengkapi. Bapak dan Ibu sekalian bisa akses di website OJK, baik untuk BPR-nya itu sendiri, kemudian untuk list fintech lending yang berizin itu juga sudah jelas. Jadi yang pertama diperhatikan juga terkait dengan aspek legalitas, kemudian nanti terkait mitigasi resiko, kurang lebih seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Bapak dan Ibu di BPR harus, karena risikonya memang berada di Bapak dan Ibu selaku pemberi pinjaman, mulai dari proses pemberiannya, kemudian besaran, misalnya yang pertama terkait dengan besaran jumlah plafon yang akan diberikan, kemudian pemilihan ratingnya, kemudian transparansi dan keterbukaan informasi khususnya antara BPR dengan fintech lending itu harus terjalin sebelumnya, diskusi dengan pengawas, batasan terhadap misalnya NPL yang disepakati bersama, termasuk mekanisme penyelesaian permasalahannya juga memang harus jelas di awal. Kemudian untuk penjelasan lainnya nanti ada beberapa yang sudah akan kami jawab langsung melalui channel Q&A. Untuk besarnya dari saya itu dulu, Mbak Titi. Terima kasih. Pak Tommy, dengan hormat mohon dipersilakan dalam hal ada ingin ditambahkan, Pak. Cukup, Mas Sisko. Ya, di sini kalau misalnya saya boleh menambahkan sedikit, kayaknya tadi ada pertanyaan ini saya jawab secara umum aja ya. Maksudnya di sini kan ada yang menanyakan gimana nih kalau misalnya saya nggak ada fintech lending di daerah saya. Nah, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, yang tadi saya sudah jelaskan di depan, memang ada perbedaan karakteristik Pak, di mana dan terkait juga dalam hal penyaluran pinjamannya. Di mana kan kalau di sini fintech lending ini dapat menyalurkan pinjaman ke seluruh Indonesia ya Pak ya, sepanjang memenuhi penilaian yang dilakukan oleh fintech lending itu. Ini kalau fintech lending berlaku seperti itu ya untuk bisnisnya. Nah, di sini sebetulnya yang lebih diperhatikan adalah karena memang untuk industri BPR ini sendiri ada
istilahnya kita membatasi penyaluran kredit hanya di wilayah yang terdapat jaringan kantornya. Nah, di sini Pak, makanya kita keluarkan panduan ini. Jadi nggak usah mencari istilahnya fintech lending-nya memang masih terbatas ya Pak ya. Saat-saat ini baru ada tadi yang kita kemukakan, ada 41 fintech lending yang terdaftar, berada di wilayah Jakarta, Tangerang, dan ada yang satu di Surabaya. Memang base-nya sementara masih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti dia dalam hal menjaring calon peminjamnya, dia bisa banyak. Nah, masalah Bapak Ibu untuk menyalurkan pinjamannya itu tetap tunduk kepada pengaturan yang berlaku di industri BPR, di mana penyalurannya hanya di wilayah yang sesuai dengan jaringan kantor Bapak Ibu sekalian. Dan dalam hal mau melewati jaringan kantor, yang kayak tadi sudah diterangkan, bisa, tapi bentuknya melalui skema many to one, di mana di sini akan melibatkan sindikasi kredit, dan di sini juga nanti ada perjanjian lainnya. Seperti itu yang dapat kami sampaikan terlebih dahulu, karena ini sudah melewati batas waktu dari yang diberikan panitia untuk sesi panduan kerjasama antara BPR dan fintech lending. Nanti sepanjang perjalanan sosialisasi ini, kami akan menjawab pertanyaan yang ada di question and answer, segera mungkin ya, supaya bisa Bapak Ibu dapatkan jawabannya sebelum sosialisasi ini berlanjut. Dan tadi sebagaimana sudah disampaikan Mas Sisko juga, kami juga telah menyiapkan nanti FAQ yang bisa didistribusikan untuk diketahui oleh industri BPR dan industri fintech untuk memastikan bahwa kerjasama ini dapat diimplementasikan dengan baik. Seperti itu. Ya, Mas Sisko, Baik, kita kembalikan lagi ke panitia ya. Terima baik. kasih.